Konbanwa minasan. Halo semuanya. Ada yang baru ikut juga nih. Bang Kona, konbanwa. Bang Ardi, konbanwa. Bang Icak mana Bang Icak? Bang Icak cuma satu namanya. Nggak Icak-Icak lagi. Bang Martin, konbanwa. Bang Icak, konbanwa. Ja, kyou no shugyou wa hajimetai to omoimasu. Jadi hari ini kita belajar tentang tata bahasa ya. Mulai minggu ini tata bahasa aku gabungin aja. Salah. Kosakata. Kosakata aku gabungin sama tata bahasa. Karena aku pikir sayang waktu tata bahasanya kan bisa dipakai yang lain. Jadi tata bahasanya itu udah gabung sama kosakata gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk bab baru, kita kosakata dulu, baru tata bahasa. Ya. Jangan lupa seperti biasa nonton di YouTube, like, subscribe, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Hidupkan lonceng supaya mendapat notifikasi terbaru dari video kita. Yuk, kita masuk dulu yuk. Baca yuk, 3 apa 5 ya? 3 aja, 3 aja. 3 pertama, Bang Martin lah pembukaan. 3 Bang. Tambah 3 biji ya. 3 biji. Hansamu, tampan gagah ganteng. Kireina, cantik bersih. Sisi kana, Sunyi tenang ya. Jadi yang di sini tuh, ini penjelasan kata sifatnya. Nanti kita belajar kata sifat di sini. Ya, 3 lagi yuk. Si Bang Error, ada Bang Error. Bang Trin ya Bang Error ya. Ada Bang Tri. Oke, kalau nggak ada Bang Tri, Kak Koni, ada Kak Koni? Ada Kak Koni? Nggak ada ya? Oh ada. Yuk 3 Bang. Bang apa Kak? Yuk 3 yuk. Dari sini. Halo, halo. Nge-lag kah? Tes. Nah ya. Oke lah. Sekalian dulu yuk. Bang Icak yuk, Bang Icak. Kayaknya Bang Koni nggak nge-lag. Ada Bang Icak? Ya Bang Icak yuk. Baca yuk. Ini suara aku yang nge-lag atau memang gimana nih? Suaraku patah-patah ya? Iya. Suaraku patah-patah. Tes. kayaknya nge-lag sih. Jaringan aku yang nge-lag atau jaringan dirimu yang lag ya? Kayaknya jaringan aku yang nge-lag. Tes. Coba tes dengar gak? Tes. Dengar. Jaringan aku mungkin yang lag ya. Tadi Bang Koni udah ngomong Bang Koni. Iya, kayak jaringan apa yang nge-lag? Tadi Bang Koni udah ngomong. Udah dibaca. Coba Ya, Bang Ica, ada nggak Bang Ica? Halo. Nah, ya, coba Bang. Ya, Ah. yang itu, yang 3 selanjutnya baca coba Bang. Dengar, Bang? Dengar. Bang, dengar. Ini dia Kak, ramai, Yume, terkenal, Shinsetsu, baik hati. Tapi tidak digunakan untuk keluarga sendiri. Arigatou. Lanjut yuk, 3 yuk. Bang Koni udah bisa Bang Koni? Mic-nya. Oh, tadi buka mic tapi kok nggak ada suaranya kan? Tes. Ya kan? Nggak ada suaranya kan? Atau apa yang lag? Udah ada Sensei, udah suaranya udah ada. Bagus. Bang, Coba Bang Koni ada suaranya? Di aku nggak ada loh. Kakak Sensei, cewek. Kakak? kakak. Iya. Tapi nggak ada suaranya cuy. Kecil suaranya. Kecil kah? Aku nggak pakai headset soalnya. Ada suara. Ayo Kak, Kodi, silakan. Yang 3 tuh baca, tolong. Ken Kina, gimana? Benrina, Udah siap? udah selesai.
Udah siap? Moika gimana? Boleh ulang lagi? Nggak dengar suaranya kan? Iya, Suaranya nggak dengar loh. iya Makanya kan dengar tapi kecil. Cok. Pakai headset mungkin. Halo, halo. Yo Kak, coba baca Kak. Yang ketiga. Coba baca Kak dari Genki ulang. Boleh. Nggak ada soalnya. Oke lah Kak Koni ya. Mungkin kurang bagus itunya jaringannya. Nanti ke depannya coba dikondusifkan lagi. Arigatou gozaimasu. Oke, arigatou gozaimasu ya Koni. Yuk Kak Nur, yuk Kak Nur. Halo Kak Nur. Oh Kak Nur, Saripah. Kak Nur. Nah tadi buka mic nggak ada. Ada. Hai. Ya yuk, 3 yuk. Yang tadi lagi dibaca Kak Koni itu ulangin coba. Kinkina. Sehat walafiat. Lagi. Gimana? Senggang. Senggang, senggang. Senggang. Pendrina. Praktis. Oke. Lanjut yuk 3-nya. Bang Jira, ada Bang Jira? Bang apakah ini Jira? Hai, Sensei. Oke yuk. Sutekina, bagus. Oki, besar. Chisai, kecil. Oke. Lanjut 3 di bawahnya yuk. Dari tadi kisah ya, berarti sampai sini. Bang Kadek ada Bang Kadek? Bang Kadek. Oh, Bang Kadek. Nggak ada ya Bang Kadek ya? Ke ini deh, Bang Noval Kung. Ada orangnya? Yo. Ada Bang. Coba yo, baca yo. Atarashi baru, Furui lama atau tua, Iyoi bagus. Oke. Arigatou gozaimasu. Lanjut bawahnya, Bang Sebudi. Bang Sebudi. Adakah Bang Sebudi? Bang Saifudi ada? Ada kan, cuman mic-nya nggak aktif. Bang Sebudi. Ada. Nggak ada, turun lagi dia. Jaringannya error mungkin. Yuk pindah dulu yuk, Bang Ardi. Ini. Warui, Matsui, Samui. Ya, Warwi buruk, Atsui panas, Samui dingin. Lanjut 3 lagi bawahnya. Bang Himitsu ada Bang Himitsu? Nggak ada kah? Ini Oh ada yuk, Bang Himitsu yuk. Tsumetai, dingin. Muzukashi, sulit atau susah. Yasashi, mudah. Arigatou gozaimasu. Beda di. Bukan Himitsu itu di. Suaranya beda. Aku tanda. Suaranya beda. Udah dibilang. Suaranya beda. Aku tanda betul sih Himitsu. Oke, ada Bang Otong cuy. Ya Bang Otong yuk. 3 ya Bang Otong, baca yuk. Bang Otong. Yang mana? Ini nih 3 ini yang bawah ini. Takai, yasui. Oh, hikui. Ya, artinya dulu. Takai ini, Yasui ini. Takai wa mahal. Yasui wa murah. Hikui wa rendah. Oke, arigatou gozaimasu. Baik lagi nih ya, udah semua dapat kan? Kita balik lagi ke yang bawahnya. Dari sini. Baik lagi lah kalau gitu, udah habis ke bawah semua nih kayaknya. Ke atas lagi yuk, Bang Martin lagi yuk. Omoshiroi, menarik. Oishi, enak. Sugashi, sibuk. Oke, lanjut 3-nya. Bang Arfi. Ardianto ada? Bang Arfi Ardianto. Yang bawahnya 3-nya. Tanoshi,
Shiroi Artinya Tanoshi kuroi. senang. Oh, Tanoshi senang. Mm-mm. Shiroi putih. Mm-mm. Kuroi hitam. Oke, lanjut tiganya di bawahnya yuk. Kak Nur lagi yuk. Kak Nur. Ada Kak Nur. Oh, Kak Nur Syarifah. Hai. Yuk, baca yuk. Akai, merah. Mm-mm. Aoi, biru. Mm-mm. Sakura, Sakura. Sakura. Oke. Lanjut terakhir. Masih ada yang bawahnya. Ini yang 3 bawahnya nih. Kak Nur di bawahnya ada bengicak. Yama, gunung. Machi, kota. Oke. Tabemono, makanan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Tadi siapa Bang Icak, di bawahnya ada siapa tuh? Kak Jira, ada Kak Jira? Bang apa Kak? Lupa aku. Hai, Coba Sensei. yuk. Tokoro, tempat. Asrama. Restoran. Oke, arigatou gozaimasu. Lanjut di bawahnya. Bang Kadek. Gak ada Bang Kadek? Ada Bang Kadek Widya? Kakak ya Widya. Kakak. Kak Widya. Nggak ada lah. Lagi dia Bang Noval Kung. 3. Sekatsu kehidupan, Shigoto pekerjaan, do bagaimana? Oke. Lanjut 3 bawahnya lagi. Tadi Bang Noval, Bang Otong lagi ya Bang Otong. Donna. Mm-mm. Yang Totemo sangat. Amari kurang begitu, tidak begitu. Oke. Terus yang ini sampai sini aja deh. Sini, soste sampai sini. Bang Ardi. Soste kemudian enggak, tetapi Ogenki desu ka, apa kabar? Ya, terakhir Bang Himitsu sampai sini. Yang habisnya apa yang baca? Bang Himitsu. Adakah? Iya. Ya baca yuk. So desu ne. Bagaimana ya? Nani mo ichi itu apa tuh? Ipai. Oh, ipai. Nani mo ipai ikaga desu ga? Mau tambah nani sangkir lagi? Iye. Kekko desu. Tidak, terima kasih, saya sudah cukup. Oke. Yang terakhir apa yang baca ya? Terakhirnya itu ada mo nani desne. Sudah ya gitu. Soro shitsurei shimasu. Maaf, saya mau pamit dulu. Iye sama-sama. Jadi iye di sini artinya bukan tidak, tapi juga bisa diartikan sama-sama ya. Tergantung tergantung alur pembicaraannya. Ada lagi mata idasate kudasai. Silakan datang lagi. Gitu. Nah, kalau ini cuman kosakata tambahan. Jadi misalnya nanti di latihan ada yang nggak paham, kemungkinan kosakatanya dari sini. Karena ini cuma nama-nama tempat doang kayak Kankuji, Kinkakuji, ada Narakoweng gitu ya. Dan kita masuk ke tata bahasanya. Dari tata bahasa bab 8 kita kali ini ya. Yaitu tentang kata sifat. Kalau bab 4 kemarin kita udah belajar kata kerja dan sampai bab 7 ya. 3 bab kita belajar semua kata kerja. Ya belum perubahan sih, setidaknya dasar kata kerja itu kita udah belajar gitu ya. Nanti kalau untuk perubahan-perubahannya itu di bab 14. Nah, terus jadi di sini setelah kita belajar kata kerjanya, kita belajar kata sifatnya. Nah, kalau untuk kata sifat itu terbagi 2 ya. Dalam bahasa Jepang itu ada kata sifat na sama kata sifat i. Kayak tadi contohnya yang di gimana tadi? Di kosakata kan ada tuh, ada yang nanya. Jadi kalau ada yang nanya itu dia kata sifat na, cuman dia tidak ada di dalam kata sifat, nggak ada di dalam kosakatanya gitu. Dia abstrak, cuman ada. Jadi hansamuna, kireina gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya apa bahasa Jepangnya cantik, kire,
jangan bilangnya kireina. Tapi walaupun kita bilang bahasa Jepangnya kirei, dia itu termasuk kata sifat na. Nah, kata sifat na. Jadi nanya itu kapan digunain, Bang? Nanti bakal dijelasin di sananya. Nah, kalau kata sifat i, dia ada dalam kosakata itu. Contoh misalnya oki, kan ada i-nya tuh. Nah, karena ada i-nya, maka dia kata sifat i. Cuman hati-hati, terkadang kata sifat na ini, nah nih, ada dia i-nya memang. Cuman dia bukan kata sifat i, tapi kata sifat na. Jadi memang butuh pembiasaan, ya gimana biasainnya ya dihafal. Oh, Yume ini dia bukan kata sifat ini, kata sifat na gitu. Jadi nggak ada rumus tertentu ya. Oke, kita masuk ke tata bahasa tadi ya. Kalau aku bilang tadi udah ada dua, na sama i yang aku jelaskan tadi. Kata sifat berfungsi sebagai predikat dan menunjukkan kondisi kata benda dalam kata bendawa, kata sifat des. Jadi di sini dia sebagai menunjukkan kondisi kata benda, kata sifat ya. Bukunya kenapa? Oh, bukunya udah lama, bukunya masih baru, bukunya bagus, kondisinya dijelaskan. Atau digunakan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Sama, ya, kondisinya gimana kan dia menerangkan kata benda itu gitu kan. Dalam bahasa Jepang terdapat dua jenis, ada yang kayak saya bilang, ada i dan kata na. Lalu perubahannya bentuknya berbeda. Jadi perubahannya itu beda ya. Nah, ini yang harus dipahami, gimana sih perubahannya gitu. Gimana kalau partikelna, gimana kalau partikelna, gimana kalau kata sifatna, gimana kalau kata sifat i. Kita masuk yuk ke nomor 2-nya. Kata bendawa, kata sifatna, des. Kata bendawa, kata sifat i, des. Ini masih yang bentuk dasar ya. Wa, des, maksudnya. Nanti kita bakalan ke bentuk yang lain, cuman kita fokus dulu di bentuk ini. Kalimat adjektifal atau kalimat yang ada kata sifatnya, positif waktu lampau. Positif waktu lampau masih ingat? Berarti dia sekarang dan itu positif gitu. Misalnya guru cantik, ya sekarang dia cantik gitu. Berarti kan dia positif. Berarti kan kalau positif itu kan memang dia cantik. Kalau negatif dia tidak cantik kan gitu. Jadi positifnya tuh itu guru cantik. Non lampaunya ya di waktu sekarang guru cantik sekarangnya. Tapi kalau misalnya guru dulu cantik, berarti kan kirei data kan gitu. Cantiknya tapi dulu, sekarang nggak cantik lagi. Jadi positif lampau tuh ya dia cantik dan sekarang cantiknya. Sampai sekarang bisa jadi juga. Diakhiri dengan des. Des menunjukkan sikap yang hormat terhadap pendengar, sama kayak yang kemarin dijelaskan di bab 1 ya. Kata sifatna disambung dengan des tanpa na. Nah, lihat nih. Kata sifatna disambung dengan des tanpa na. Sedangkan kata sifat i disambung dengan des dalam bentuk yang sama. Oke. Jadi aku jelasin lagi. Coba yuk baca contohnya. Tadi udah sampai bawah ya. Kita balik ke atas lagi lah yuk. Bang Martin yuk lagi. Nomor 1 Bang Martin. Yang mana? Nomor 1. Kata sifat na za dewa arimasen. Aktif. Yang mana sih? Ini nomor 1. Oh, yang ini. Iya. Oh. Bato sensei wa shinsetsu desu. Bapak Oke. Wat baik hati. Wata sensei wa shinsetsu desu. Jadi di sini kata bendanya atau topiknya atau kata benda yang dijelaskan. Di sini kata sifatna. Nah, shinsetsu ini tadi di kosakata itu kan dia kata sifatna. Nah, kalau kata sifatna, ingat, kalau kata sifatna dalam bentuk kalimat wades. Jadi kalau dalam bentuk kalimat ini ya, nanti kalau dalam bentuk kalimat lain dia beda lagi rumusnya. Tapi kalau dalam bentuk kalimat kata benda, wa, kata sifat des, itu gini caranya. Jadi kalau misalnya dalam kalimat ini, itu dia nanya dihilangin. Oke, contohnya tadi dibaca sama Bang Martin. Wato sensei wa shinsetsu desu. Walaupun dia itu kata sifatna, dan tadi pun di kosakata tadi ada nanya gitu kan. Kenapa dia nggak pakai nanya? Ya memang kalau rumus dalam pembuatan kalimat itu tanpa menggunakan nanya. Nanti na digunakan dalam kalimat tertentu. Gitu. Oke. Jadi kalau na dia dihilangin ya. Cuman kalau i beda lagi. Ayo, coba dulu dibaca yuk. Bang A, tadi siapa? Udah cabut ya? Udah kah? Kak Nur. Nomor 2 Kak Nur. Ada Kak Nur. Oh, Kak Nur Syarifah. Kak Nur. Gimana Kak Nur? Nggak ada kah? Lanjutlah yuk. Lanjutlah bawahnya. Bang Icak.
Fujisan wa takai desu. Fujisan wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Fujisan, Gunung Fuji. Takai tinggi. Jadi kan ini kata bendanya nih. Kata bendanya Fujisan yang dijelaskan, yang akan dijelaskan. Kemudian takainya ini kata sifatnya, kata sifat i. Nah, kalau tadi ya, kalau misalnya kata sifatnya itu nanya dihilangin, kalau kita kata sifat i-nya nggak dihilangin, tetap dia begitu. Takai, ya takai, gitu ya. Nggak ada takades, gitu. Jadi kalau dia kata sifat i, dalam kalimat ini, itu dia tetap pakai i-nya. Tapi sedangkan kalau kata sifatnya dalam bentuk kalimat ini, nanya dihilangkan. Fujisan wa takai desu, artinya Gunung Fuji tinggi. Ini Gunung Fuji kata bendanya, penjelasnya adalah tingginya. Jadi ketinggi ini menjelaskan tentang Gunung Fuji itu, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lanjut ke yang nomor 1. Nah ya, tadi udah dijelaskan tuh yang bentuk biasanya. Sekarang kita masuk ke bentuk negatif dulu. Kata sifat na, ja atau dewa arimaseng. Negatif waktu non lampau. Nah, kalau tadi positif waktu non lampau berarti guru cantik. Sekarang dia cantik tuh. Kalau ini negatifnya, berarti guru tidak cantik sekarangnya. Sekarang dia tidak cantik. Negatif waktu non lampau. Negatif ya. Kata sifatnya dibuat dengan dibubuhkan ja atau dewa arimaseng pada bentuk tanpa na. Nah, masih sama kayak tadi. Kalau dia dalam bentuk kalimat ini, kata bendawa, kata sifat des, nanya itu tetap dihilangin, maupun dia bentuk positif atau bentuk dia negatif. Gitu ya. Dari kata sifat na. Jadi nanya dihilangin ya. Coba yuk baca contohnya. Kak Jida. Yuk Kak Jida baca yuk. Contohnya nomor berapa? Nomor 3 yuk baca. Ada Kak Jida? Asoko wa shizuka de wa arimasen. Oke. Asoko wa shizuka de wa arimasen. Di sana tidak sunyi, begitu ya. Dan shizuka ini kan kata sifatnya, shizukana, kan gitu. Tapi kalau dia dalam bentuk kalimat ini, walaupun dia bentuk kalimat negatif nih, ja arimasen, tetap dia nanya dihilangkan. Jadi bukan asoko wa shizukana dewa arimasen, bukan, tapi langsung asoko wa shizuka ja atau dewa arimasen. Jadi boleh pakai ja arimasen atau boleh pakai juga dewa arimasen. Gitu ya. Lanjut kita masuk dulu ke kata sifat i-nya. Kalau kata sifat i, nah ini beda nih. Kalau kata sifat i, kalau dalam bentuk negatif, gitu ya. Ini kata sifat i dalam bentuk negatif nih. Negatif waktu non lampau dari kata sifat i dibuat dengan dibubuhkan kunai des pada bentuk yang dihilangkan i-nya. Nah, ini baru hilang nih di bagian akhir kata sifat i. Jadi kalau misalnya kata sifatnya gampang ya. Tinggal buang nanya terus ubah des sama dewa arimaseng. Kalau dia positif dewa arimaseng, kalau negatif kalau dia positif des, kalau negatif dewa arimaseng. Tapi kalau misalnya dia kata sifat i, kalau dia positif ada i-nya atsui des kan gitu. Tapi kalau misalnya kata negatif gitu, kata sifatnya itu dia bentuknya negatif. Panas sama nggak panas. Kan kalau misalnya panas atsui des, kalau nggak panas dia bukan atsui dewa arimaseng. Kalau yang atsui dewa arimaseng, kalau yang dewa arimaseng itu dia kan tadi bentuk kata sifatnya. Nah, kalau misalnya kata sifat i, dia cuman i-nya aja yang berubah. Sebenarnya ada yang lebih formal lagi sih. Jadi dia ditambahi ku arimasen. Nanti jauh, jangan dulu, nanti makin pusing. Ya, jangan dulu, oke lah. Nanti ke kanan soalnya akan ketemu juga nanti. Iya. Jadi kok gini nanti? Apa? Kita fokus ini dulu, nanti kalau misalnya udah matang di sini, nanti mereka bakalan paham. Aku juga dulu yang ku arimaseng itu nggak belajar. Shizen aja gitu taunya. Oh, arimaseng itu bentuk apa ya? Arimaseng itu bentuk formal dari nai. Oh, berarti kunai itu arimaseng juga bisa dong. Rupanya bisa kan. Jadi memang shizen aja gitu gitu. Secara alami kita tahu. Jadi kalau udah tahu dasarnya, nanti yang atas juga udah bakalan tahu. Makanya perlu paham dasarnya dulu. Ya. Oke, pada bentuk yang dihilangkan i di bagian akhir dari kata sifat i tadi ya. Kalau misalnya tadi i, dia dihilangkan i-nya. Jadi apa? Jadi kunai. Tapi des-nya tetap des, nggak berubah.
Kalau selama ini kan kita tahu tuh, kalau namanya kalimat negatif, des ya berubah jadi dewa arimaseng kan gitu. Des ya berubah jadi ja arimaseng kan gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kalimat adjektifal atau dalam bentuk kalimat yang ada kata sifatnya gitu ya, itu kalau dia kata sifat i, des ya tetap des. Mana negatif, mana positif lampau, negatif lampau, semua itu tetap des. Desnya nggak ada otak. Cuman i-nya yang berubah. Ya, kalau misalnya dia i, jadinya kunai kalau negatif. Nanti kita bakalan belajar tentang bentuk positif lampaunya, negatif lampaunya, nanti kita belajar. Tapi kalau untuk dulu di positif negatif ya, negatif non lampau ini, jadi desnya bukan jadi dewa arimaseng ya, aku ingatkan lagi. Desnya bukan jadi dewa arimaseng, tapi yang berubah tuh i-nya. I-nya berubah menjadi kunai. Desnya tetap des, gitu. Coba yuk baca contohnya dulu. Bang Noval. Ada Bang Noval? Iya, Bang. Oke, yuk coba baca nomor 4 contohnya. Kono hong wa omoshiro kunai desu. Buku ini tidak menarik. Oke, mantap. Konohon wa omoshiroi kunai desu. Jadi konohon wa omoshiroi desu. Buku ini menarik. Kalau negatifnya gimana? Bukan omoshiroi dewa arimaseng, tapi yang dirubah i-nya kayak aku bilang tadi. I-nya dirubah menjadi kunai. Jadi omoshiroi desu menjadi omoshiro kunai desu, gitu ya. Cuman i-nya dia yang di otak-atik kalau dalam bentuk kata sifat i. Gitu. Nah, ada pengecualian satu. Kalau misalnya dia i, kata sifat i, yang artinya bagus tadi, itu kan dia juga bisa dibaca yoi, kan begitu. Nah, kalau misalnya dia positifnya i des pakainya. Tapi kalau negatif dia yokunai des, begitu. Jadi dia bukan i kunai ya, tapi yokunai. Nggak ada i kunai. I des itu bagus, yokunai des tidak bagus. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain tentang perbedaan bentuk negatif non lampau dari kata sifat non maupun kata sifat i? Ada. Kalau nggak ada respon, berarti kira-kira paham lah semua ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang timbul, bisa didiskusikan di grup dulu. Oke, yuk kita lanjut ke yang nomor 3-nya. Ini kayaknya kita sampai yang sini aja dulu deh. Kalau sempat pun. Ini cuma rangkuman ya. Cuma rangkuman perubahan bentuk. Jadi kalau misalnya dia positif non lampau, dia pakai sinset sedes. Ini yang kata sifatnya ya. Dengan kata sifatnya dia bentuk negatif non lampaunya, dia sinset seja atau dewa arimaseng. Tapi kalau misalnya dia kata sifat i, dia takai des. Nah kalau positifnya ya. Kalau negatifnya dia taka kunai des. Gitu. Lanjut ke nomor 4. Ini cuma bentuk katanya aja. Cara membuat kalimatnya dari kalimat adjektifal sama seperti kalimat nominal di pelajaran 1. Dalam kalimat verbal, pelajaran 4. Jadi dia mirip lah, tinggal tambahkan k aja di ujungnya, gampang. Untuk jawabannya digunakan kata sifat dan tidak dapat menggunakan dengan sodes atau cigaimas. Sama kayak misalnya yang kata kerja ya, dia kan nggak bisa pakai sodes gitu. Nggak bisa pakai cigaimas juga. Contohnya yuk, dibaca yuk. Bang Otong. Yang mana bang? Nomor 5 bang. Nomor 5 ya, nomor 5. Baking wa apa nih? Baking wa kamu desu ka? Apakah Beijing dingin? Hai, kamu desu. Ya dingin. Oke, arigatou gozaimasu. Gitu ya. Coba lo baca lagi lah tanggung nomor 6-nya. Bang Ratih. Enggak, yang lain. Bang Ratih, ada Bang Ratih? Bang Jakaria, udah lama banget nggak nampak Bang Jakaria. Ada Bang Paci juga. Ada Bang Ratih? Ada Bang atau Kak? Ya coba baca Bang Ratih. Ada Sensei. Ya Kak Ratih, yuk baca yuk. Nomor 6-nya. Hai. Nah. Besarin dikit coba. Besarin dikit coba kata-katanya, mungkin nggak nampak. Oh, nggak nampak lah. Karya. Udah? Gimana? Hai. Ya, boleh. Narakoeng wa nigiyaka desu ka? Iye nigiyaka ja arimaseng.
Oke, artinya gimana tuh? Apakah Taman Nara ramai? Enggak ramai. Oke, arigatou gozaimasu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kalimat tanya dalam bentuk kalimat yang ada kalimat kata sifatnya maksudnya. Kita membuat kalimat tanya dalam kalimat yang ada kata sifatnya sama kayak halnya membuat kalimat tanya pada bentuk nominal atau bentuk kata kerja. Misalnya, Peking wa samui desu kan gitu. Peking itu negara yang dingin. Mau nanya, Peking dingin nggak? Peking wa samui desu, tinggal tambahkan aja k-nya di ujung. Peking wa samui desu ka? Apakah Peking dingin? Gitu. Tinggal tambahkan k di ujungnya. Jawabannya nggak boleh pakai so desu atau pakai chigaimasu, tapi hai gitu ya. Gimana Bang Martin? Tadi bilang negara tadi. Oh iya. Cuman Lupa. Beijing itu ininya ya, kotanya. kota Cina. Kota Cina ya. Sama lagi tadi halnya sama Narakoeng. Narakoeng wa nigiaka desu. Narakoeng itu ramai. Kalau mau dibuat kalimatnya gimana? Tambahkan aja kan di ujungnya. Narakoeng wa nigiaka desu ka? Apakah Narakoeng itu ramai? Dia jawab, iye nigiaka ja arimasen. Tidak ramai. Jadi kalau misalnya bentuk negatif dari samui gimana? Jadinya samukunai kan? Gitu. Hai samukunai desu. Hai samukunai desu. Iye samukunai desu gitu. Ya. Ada pertanyaan di sini? Aku saking semangatnya sampai lupa nih kalian buat kalimat kayak biasa. Maaf lah ya. Karena aku ngerasa kayaknya penjelasan dari sini panjang banget. Aku takutnya kalau buat kalimat juga nanti nggak sempat waktunya. Kan betul tuh. Aku belum ini aja udah tinggal 3 menit lagi nih waktu kita. Sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau nggak, biar kita cukupkan hari ini. Kita bisa sambung ke yang bagian nomor 3. Ada yang mau ditanyain atau tidak? Ini yang baru-baru masuk ini kalau bisa ke depannya lihat jadwal ya. Supaya nggak ketinggalan materinya. Sensei, apa tuh? Sensei. Apa tuh? Soal yang kata sifat i tadi, Sensei. Kalau misalkan kalau dibikin negatif non lampau kan jadi yokunai. Nah, kalau untuk bikin positif non lampau boleh nggak pakai yoi langsung tanpa i? Misalnya kayak kono honwa yoi des. Bisa. Tetap bisa. Iya des, bisa. Boleh, cuman ya bisa sebenarnya. Yoi bisa. Bisa cuman i, lebih bisa umum yoi. Cuman biasanya kan orang makainya i. Gitu. Makanya terkadang kan bingung. Soalnya kan dia nggak ada tuh bentuk i kunai kan nggak ada. Jadi jelaskannya dari i supaya orang paham. Kalau misalnya orang jelaskan dari yoi, ya udah yoi memang yokunai. Jadi karena biasa orang makainya i, makanya dia dengan perhatian gitu. Biasa dipakai i, kemudian negatifnya bukan jadi i kunai tapi jadi yokunai. Cuman yoi itu cenderung kata tulisan dan juga terlalu formal, jangan dipakai aja teman-teman dekat gitu loh. Ya, kalau itu casual bilang iya aja. Hai Sensei, terima kasih. Arigato. Suara apa? Ada suara anak aja nih. Oke lah, tinggal 1 menit lagi. Udah, nggak lagi pertanyaan kan? Kita sambunglah besok ya. Besok kita latihan. Ja, kyou no jugyou wa waritai to omoimasu. Otsukaresama deshita. Mata ashita ne. Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. Arigatou gozaimasu, Sensei. Hai, Otsukaresama deshita.